Teruskan langkah bersama kita untuk Indonesia, siap melayani dalam demokrasi, jaga persatuan berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, berpadulah keragaman, bangun bersama-bangsa, kobarkan semangat bangun negeri, bersama kita berkarya di pemerintahan dalam negeri Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat podcast PPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Senang berjumpa. Saya Dwi Krisna Wirawati dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau HARKODIA tahun 2022. Podcast seri ke-7 mengambil tema penguatan budaya anti korupsi sebagai nilai dasar pada organisasi publik pasca pencanangan core values ASN berakhlak. Nah, di sini sudah dihadiri oleh Bapak narasumber kita, tentunya tidak asing lagi untuk para sahabat podcast. Beliau adalah Bapak Muhammad Fathul Arifin SHMM. Beliau merupakan Widya Iswara Ahli Madya di PPSDM Regional Yogyakarta dan penyuluh anti korupsi dan asesor kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Mari sahabat podcast kita sapa dulu Bapak narasumber kita. Selamat pagi Bapak Fathul. Selamat pagi Mbak Krisna. Iya. Kita berjumpa kembali. Iya Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat dan mudah-mudahan kami berharap para pemirsa sekalian juga dalam keadaan sehat dan terima kasih ini Mbak Krisna telah dihadirkan kembali pada podcast edisi Integritas. Terima kasih juga Bapak Fathul sudah hadir di sini sebagai narasumber. Pertama kali kita berjumpa ini Bapak, kita akan membahas tema penguatan nilai budaya anti korupsi sebagai nilai dasar pada organisasi publik pasca pencanangan core values ASN berakhlak. Nah, ini bagaimana Bapak relevansinya tema dengan organisasi yang ada pada saat ini? Monggo silahkan Bapak. Berkenaan dengan relevansi tema ini ya, pertama kita awali dari pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Juli, tanggal 27, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo mencanangkan Core Values ASN yang diberi akronim berakhlak. Sekaligus pada waktu itu dicanangkan employer branding bangga melayani bangsa. Yang dimaksudkan penetapan core values ini dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai strategi transformasi menuju birokrasi pemerintahan berkelas dunia. Pencanangan core values ASN berakhlak ini yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang merupakan pengganti dari nilai dasar yang sebelumnya juga sudah dikenal di kalangan ASN, yakni setelah penetapan Undang-Undang tentang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dikenal nilai-nilai dasar bagi ASN dengan akronim ANEKA, yakni singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,
komitmen mutu dan anti korupsi. Nah, dengan penetapan core values yang baru, ASN berakhlak sebagai pengganti dari Aneka, maka secara eksplisit kata anti korupsi sudah tidak terdapat lagi. Hal ini tentunya dapat menjadi bahan yang menarik tentang status atau keberadaan nilai dasar anti korupsi yang semula pada Aneka di situ terdapat anti korupsi, yang pada berakhlak tidak lagi terdapat. Demikian. Ya, baik. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa nilai dasar anti korupsi. Bisa dijelaskan Bapak seperti apa sih Pak nilai dasar anti korupsi itu? Bahwa konsepsi nilai dasar anti korupsi itu di situ maktub di dalamnya, meliputi satu konsepsi penolakan terhadap perbuatan korupsi, sehingga meliputi keseluruhan aspek yang terkandung di dalam upaya untuk penolakan anti korupsi itu tadi. Bisa berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbuatan, bisa berkaitan dengan pemahaman tentang jenis-jenis atau perbuatan-perbuatan korupsi, bisa juga berkaitan dengan kesadaran akan dampak korupsi bagi pencapaian tujuan negara Indonesia, bagi kesejahteraan Indonesia. Juga bisa berkaitan dengan strategi atau upaya apa untuk melakukan, untuk melawan, untuk memberantas korupsi. Dan yang paling utama adalah berkaitan dengan nilai sikap dasar untuk membangun manusia yang anti korupsi, yang kita kenal dengan nilai sikap dasar integritas anti korupsi. Ada 9 nilai sikap dasar anti korupsi. Saya sebutkan ya. Terima kasih. Satu yang kita sebut dengan nilai sikap dasar berani. Kemudian jujur. Dan mandiri. Kemudian peduli. Kemudian adil. Disiplin. Kerja keras. Tanggung jawab. Sederhana. Bisa lebih mudah untuk menghafalkannya. Apa itu, mengingatnya Bapak? Dengan disingkat pada akronim berjumpa di kertas. Berjumpa di kertas. Berjumpa di kertas. Kita ulangi nanti gampang. Berjumpa di kertas. Berani. Jujur. Mandiri. Peduli. Adil. Disiplin. Kerja keras. Tanggung jawab. Sederhana. Iya. Ada juga akronim lain untuk mudah mengingatnya, Mbak. Apa sekarang lagi, Pak? Ada lagi. Kenal akronim bersepeda Jumat. Jumat KK. Bersepeda berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, jujur, mandiri, tanggung jawab, K-nya kerja keras. Dibulak-balik enggak apa-apa. Ada 9 nilai sikap dasar integritas anti korupsi yang harus terbangun pada seorang ASN dalam konteks untuk organisasi publik. Demikian. Nah, Bapak, anti korupsi ini kan tidak tertulis di dalam core values ASN berakhlak. Nah, ini masuk urgensi nggak, Pak, anti korupsi itu pada nilai dasar saat ini? Pada dasarnya berkenaan dengan anti korupsi ini, kita dapat mengaitkan dengan fungsi ASN. Karena ini konteksnya adalah ASN pada organisasi publik. Fungsi ASN itu dikenal dengan tiga fungsi seperti ditetapkan pada Undang-Undang ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ada 3 fungsi utama yang disebut
sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, Nggih. dan perekat Satu dan bangsa. pemersatu bangsa. Nggih. Nah, pelayanan publik, pelaksana kebijakan publik dan perekat dan pemersatu bangsa sebagai fungsi ASN pada dasarnya merupakan bagian utama dari penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa penyelenggaraan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional ini mutlak atau harus dalam kondisi keadaan yang bebas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga penyelenggaraan fungsi ASN yang 3 tadi, Nggih. maka secara mutlak harus bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Inilah sebenarnya penyelenggaraan negara dalam konteks integritas nasional. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme identik dengan nilai sikap dasar anti korupsi. Ya, dengan demikian dapat kita katakan bahwa walaupun anti korupsi tidak terdapat pada berakhlak, sebenarnya anti korupsi itu adalah mutlak diperlukan bagi penyelenggaraan fungsi ASN. Demikian. Nah, kalau anti korupsi itu sangat penting bagi ASN, bagaimana Bapak cara untuk memperkuat nilai anti korupsi pada organisasi publik? Ada 2 pendekatan bisa kita lakukan dalam penguatan budaya anti korupsi di organisasi publik. Ini tentunya paralel dengan penerapan budaya kerja berakhlak tadi. Yang pertama adalah ada pendekatan value atau pendekatan nilai yang ditujukan agar ASN pada organisasi publik itu tidak mau berbuat. Jadi tujuannya atau misi pendekatan ini adalah agar ASN pada organisasi publik tidak mau berbuat. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan normatif. Yang dimaksudkan dengan misi atau tujuan untuk pencegahan. Pencegahan agar tidak terjadi perbuatan korupsi di satu instansi publik. Atau bisa juga dikatakan ditujukan untuk menutup peluang terjadinya perbuatan korupsi di instansi publik dengan pendekatan normatif tadi. Kira-kira demikian. Jadi pendekatannya yang bisa dilakukan untuk memperkuat anti korupsi di dalam organisasi mungkin bisa dilalui dengan pendekatan value. Yang kedua pendekatan normatif. Begitu gitu Pak. Kalau contoh konkretnya bisa dijelaskan Bapak seperti apa gitu? Baik, pendekatan value karena ditujukan untuk agar ASN itu tidak mau berbuat, maka ini identik dengan pendekatan kultural yang diharapkan secara internal akan muncul dari dalam diri kesadaran seorang ASN untuk tidak melakukan perbuatan. Ini dapat dilakukan dengan penanaman nilai yang terus-menerus dan berkelanjutan di kalangan organisasi publik. Penanaman nilai itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Langsung misalnya melalui briefing, melalui apel pagi, melalui rapat-rapat, melalui sosialisasi. Ini langsung. Yang tidak langsung juga bisa tidak langsung, kan melalui tayangan-tayangan yang ada di
tempat-tempat pelayanan publik misalnya, atau melalui grup WA Grup di WA kantor. juga bisa, ya. Pimpinan bisa setiap saat dia menyampaikan penanaman nilai yang berkaitan dengan anti korupsi, atau melalui banner-banner, melalui simbolisasi gitu. Itu bisa kita lakukan penanaman nilai, baik langsung maupun tidak langsung. Juga bisa dilakukan pendekatan value itu melalui pembiasaan atau habituasi. Kita menyebutnya habituasi. Habituasi di instansi publik yang mengarah kepada satu prakondisi akan terwujud penolakan terhadap perbuatan korupsi, atau kita sebut habituasi. Pada saat pembiasaan dilakukan berlangsung terus-menerus, maka akan muncul kesadaran dari dalam diri untuk melakukan penolakan terhadap perbuatan korupsi. Misalnya kebiasa begitu ya. Kebiasaan untuk melaporkan pemberian, melakukan pemberian atau hadiah. Itu adalah satu hal yang bagus. Kalau kita biasa melakukan, maka nanti akan muncul bahwa hadiah harus dilaporkan. Itu yang pendekatan value, Pak ya. Value, ya. Ditujukan agar muncul kesadaran diri secara internal dari dalam diri seorang ASN. Kemudian yang kedua, pendekatan normatif. Pendekatan normatif itu pada konteks tertentu bisa juga disebut pendekatan aturan. Pendekatan aturan. Normatif biasanya dikaitkan dengan sanksi. Sanksi tidak harus sanksi hukum. Sanksi itu bisa juga sanksi sosial atau sanksi lingkungan atau kelompok. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menutup peluang melalui peraturan, bisa menutup peluang bagi ASN, bagi organisasi publik terjadinya perbuatan korupsi. Misalnya tadi adanya edaran, adanya aturan, instruksi kepala kantor bahwa pegawai yang menerima hadiah, misalnya peraturan di sekolah, misalnya kepala sekolah membuat aturan, guru yang menerima hadiah atau ini di kantornya Mbak Krisna, misalnya kantor Diklat, kantor PPSDM, kantor Diklat, kantor Pusat Pengembangan SDM. Pak Kepala membuat satu edaran bahwa bagi pegawai yang menerima hadiah harus melaporkan kepada pimpinan. Maka ini menutup peluang terjadinya gratifikasi, walaupun tidak semua pemberian itu merupakan gratifikasi, ya nanti akan menjadi gratifikasi kalau semua pemberian memang gratifikasi. Jadi ini paling tidak dapat menutup peluang untuk terjadinya perbuatan korupsi. Ini contoh pendekatan normatif itu tadi. Menutup atau mencegah. Bisa juga pendekatan normatif ini melalui hadiah, melalui reward. Kita pernah mendengar itu ada penghulu yang mendapat hadiah karena dia melaporkan pemberian atau gratifikasi yang diterimanya selama 1 tahun. Kita pernah mendengar hal itu. Jadi pendekatan normatif bisa melalui aturan, bisa melalui reward. Bisa bentuknya apa saja, walaupun itu mungkin hanya skor penilaian, walaupun itu walaupun dengan pujian di dalam apel pagi, sanjungan ya, atau berupa sertifikat. Ya, itu sebenarnya merupakan pendekatan normatif agar selain menutup peluang untuk terjadinya penyimpangan, bisa jadi itu mendorong orang untuk anti korupsi. Oh, berarti saya senang nanti melaporkan ini karena akan mendapat sertifikat, mendapat pengakuan. Ini kira-kira demikian contoh konkret. Oh iya, luar biasa sekali Bapak Fatul, materi pada pagi hari ini sangat luar biasa. Tidak terasa waktu segera berlalu. Podcast pada pagi hari ini sudah akan usai.
Mungkin sebelum kita akhiri ada rekomendasi dari Bapak narasumber? Bisa Bapak? Terima kasih. Untuk penguatan anti korupsi pasca pencanangan core values ASN berakhlak, yang paling awal harus kita lakukan secara keseluruhan, secara umum adalah yang sifatnya mudah dilakukan, yakni kepada semua ASN, khususnya yang mempunyai fungsi atau mempunyai tugas itu yang berkaitan dengan semacam relasi atau penanaman nilai kepada ASN yang lain. Misalnya seorang eselon 4, orang ketua tim, orang pejabat pembuat komitmen, apalagi kepala unit kerja, untuk diharapkan secara berkelanjutan dan terus-menerus mengintegrasikan nilai sikap anti korupsi pada semua kesempatan, pada berbagai kesempatan yang berkaitan dengan tugas fungsi. Misalnya pada briefing kepada anggota tim, pada apel pagi, secara berkelanjutan dan terus-menerus untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi pada semua kegiatannya. Dan ini paralel dengan ASN berakhlak tadi, karena pada dasarnya anti korupsi itu tidak hanya terdapat pada akuntabel, terdapat pada berakhlak, komunitas berakhlak yang lain. Ini berkaitan dengan rekomendasi yang kedua, Pak, yakni bagi ASN yang mempunyai fungsi penyampaian pembelajaran seperti Mbak Krisna ini. Mbak Krisna ini Widya Iswara. Iya Bapak, saya Widya Iswara. Dengan pengampu apa Mbak? Saya bela negara Bapak. Bela negara. Bela negara itu agenda pertama Latsar, pelatihan dasar CPNS. Leres. Bagi ASN yang mempunyai fungsi atau tugas atau profesi penyampaian pelaksanaan proses pembelajaran seperti Mbak Krisna ini, diharapkan dapat melakukan insersi materi anti korupsi pada setiap pembelajaran yang dilakukan, tidak hanya pada pemberian akuntabel saja, bisa pada semua. Jadi berakhlak itu yang namanya harmonis, itu di situ ada peduli di dalamnya. Yang namanya kompeten itu ada disiplin, harus kalau tahu jawab kan dia berada di anti korupsi, berada dekat dengan akuntabel. Tapi sebenarnya pada semua berakhlak itu terdapat di dalamnya adalah nilai sikap anti korupsi. Sehingga bagi yang ASN yang mempunyai fungsi melakukan penularan atau proses pembelajaran, diharapkan dapat menginsersi materi anti korupsi pada semua proses materi pembelajaran yang diampu oleh orang tersebut. Ini paralel pula dengan adanya integrasi materi anti korupsi pada beberapa materi pembelajaran di sekolah-sekolah yang telah dilakukan di dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan di daerah-daerah di Indonesia. Sehingga apabila termasuk di dalam hal ini adalah bagi ASN di yang lain, di kementerian-kementerian atau di lembaga-lembaga atau di non-departemen, maka akan baik sekali, akan sejalan dengan apa yang telah dilakukan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah. Demikian Bu Krisna. Kemudian ada satu lagi Bu. Apa itu Bapak? Yang
ini rekomendasi yang ya agak mendasar. Oh iya. Yang pertama, kalau memang ini saya kaitkan dengan sekarang kan sedang dilakukan evaluasi terhadap berakhlak. Saya mendapat kuesioner. Kalau memang hendak dilakukan penguatan yang langsung dan kena, ya berarti kalau mau dilakukan perumusan ulang core values-nya, ya ber-A-nya di situ adalah anti korupsi yang di dalamnya sudah terdapat akuntabel, sehingga berakhlak A-nya adalah anti korupsi, karena akuntabel bisa terdapat di dalam anti korupsi dalam arti luas. Itu yang pertama. Kemudian kalau tidak dilakukan perumusan ulang, maka bagi instansi pembina pengembangan kompetensi ASN, dalam ini adalah lembaga dari negara, dapat juga mengeluarkan semacam surat edaran, mungkin dengan surat keputusan bersama juga bisa dengan KPK Republik Indonesia, bahwa pada semua pelatihan atau semua pengembangan kompetensi di Indonesia, pada semua jenjang, mulai jenjang CPNS maupun jenjang tingkat 1, eselon 1, diwajibkan atau ada muatan wajib materi anti korupsi. Untuk jumlah JP-nya menyesuaikan dengan kebutuhan jenjangnya. Pada semua jenjang, juga terhadap pengembangan kompetensi pada semua jabatan. Baik itu pengembangan kompetensi yang sifatnya teknis, maupun fungsional, maupun manajerial, maupun sosial kultural, semua ada muatan wajib anti korupsi. Maka budaya anti korupsi akan semakin menyebar ke seluruh ASN dimanapun jenjangnya dan apapun profesinya. Demikian. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak narasumber, pada materi ini sangat luar biasa sekali. Dalam kata anti korupsi tidak terdapat di dalam core values berakhlak, namun implementasi berakhlak oleh seorang ASN dapat mencerminkan nilai-nilai dasar anti korupsi. Sebelum saya akhiri, adakah statement closing yang ingin Bapak narasumber sampaikan? Monggo silahkan Bapak. Sebagai closing statement bagi ASN nih, juga bagi saya sebagai ASN, adalah jangan membenarkan apa yang biasa dilakukan tidak benar. Kan di ASN kan sering juga biasanya seperti ini kok. Biasanya seperti ini Pak. Ya, biasanya seperti ini. Iya. Tetapi biasakanlah kita melakukan apa yang benar. Apa yang benar. Demikian. Berarti mari melakukan hal yang benar. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara podcast Burung Dara, Burung Cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Dwi Krisna Wirawati, izin undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jogja.